Kita mau ke Curug Niagara ya, jam 7.48 dari Cimanggis. 8.19 kita sampai kota wisata. 8.40 sampai Setu Tunggilis di mana tuh? Jonggol. Lanjut lagi. Dua di Jonggol ya, Sukamaju, Jalan Menan Sukamaju. Oke guys, kita jalan lagi. Tadi setelah lewat Tugu Selamat Datang Tegar Beriman, kita ke belok kanan ke arah bukan jalan utama ya.
Di Jalan Jonggoraya. Jalannya tidak terlalu kecil juga tidak terlalu lebar karena bukan jalan utama tapi cukup untuk 2 mobil ini guys. Kita jalan pelan aja. Terus kita berhenti sebentar di masjid tadi untuk foto-foto di masjid. Lanjut lagi, kita menyusuri ada taman di sini sebelah kanan, kita ikuti jalurnya. Terus di sini rame ya guys, padat seperti pasar gitu ya. Banyak pedagang kanan kiri. Nah setelah ini kita belok ke kiri. Setelah kiri kita lurus terus dengan situasi jalan yang sama ya Pak. Masih rame dan padat. Daerah Jonggol. Kita nikmati saja perjalanan ini guys. Karena kita bawa anak kecil nih di belakang satu. Nah, masih banyak pohon-pohon kanan kiri guys. Kita lurus terus. Nah di sini ada pertigaan nih guys. Nah kita mulai ketemu banyak rombongan-rombongan juga ya yang mau wisata. Mungkin ke tujuannya ada yang sama atau beda dengan kita nggak tahu, tapi udah mulai banyak konvoi-konvoi ya, rombongan motor sama keluarga atau teman. Makin banyak ya guys motor-motor yang menuju searah dengan kita ya. Ini daerahnya semakin jarang rumah. Tuh lihat motor depan kita semakin banyak. Menambah keasikan touring ini ya. Kita nikmati aja pemandangannya ya. Kira-kira kita sudah berkendara selama 1,5 jam. Tapi nyaman, jalannya enak, rata. Cuma ada sedikit mungkin ya yang rusak, tapi sebagian besar jalannya udah bagus ya guys. Ini sekitar jam 10 ya guys. Kita tadi berangkat jam 8 lewat. Cuacanya masih tidak terlalu terik, cerah. Kondisi jalan beton ya, bukan aspal tapi sebagian ada yang aspal juga. Ini pertama kali kita lewat Jonggol ya, daerah Jonggol ya, untuk wisata Curug daerah Jonggol. Dari sini udah terlihat guys ya bukitnya atau gunung. Dan kanan kiri kita rumput-rumput ya.
Setelah tadi kita lewat-lewat sawah-sawah, jalanan menurun, udah mulai terasa nih vibe tempat wisatanya. Jalan agak nggak rata di sini, mulai crowded nih, mulai rame. Yang mau mampir Indomaret ada sebelah kiri kita. Kita lanjut lagi terus. Nah, kita sampai di kayaknya pasar nih guys, rame. Banyak lapak ya dan pedagang setelah kendaraan. Dan banyak mobil truk juga guys di sini guys. Kita salip dulu deh mobil merah ini. Nah, ini pasar sepertinya guys. Nah, di belakang itu kita ketemu ada gunung ya, bukit atau gunung ya. Nah, lanjut terus. Kendaraan truk banyak ya sini guys ya. Mungkin ada penambangan ya, penambangan pasir atau batu ya. Nah, di sini kita setelah pasar belok ke kiri guys, ke jalan yang lebih kecil lagi ya. Jalan kampung ya. Sepertinya kita akan segera sampai di Curug Niagara. Tapi akses jalan dari jalan utama mulai kecil ya guys, untuk satu mobil aja di sini. Jadi kalau bentrok atau papasan dengan mobil lain harus saling mengalah, mencari space yang agak luas. Tapi lebih baik pakai motor sih kalau cuma berdua. Kalau sama keluarga mungkin bisa pakai mobil, tapi hati-hati. Kita menyusuri terus jalan kampung ini guys. Kebetulan ini hari Kamis masih sepi ya, di pagi hari untuk hari libur. Kanan kita sampah guys, bau sampah. Nah, kita lurus guys terus. Kira-kira dari depan itu sampai sini ada 1 kilo ya, 1 kilometer. Nah, ini kita lurus guys untuk ke lokasi, tapi kita salah belok nih ke kanan. Kita putar di depan guys, nyasar kita ya. Kita putar. Nah, kita udah sampai Curug Niagara ya. Tiketnya cuma berapa dulu? 5.000 goceng. Nah, kita mau explore ya. Iya, nanti jadi nggak bisa dipakai lagi buat sama orang. Oke, kita udah sampai. Kita setelah parkir ya, setelah menunjukkan karcisnya seharga 5.000 tadi di pos depan, kita mulai masuk ke Curug Niagara. Ini pemandangan depan ya guys. Kita pas pertama masuk ya, situasinya kayak gini ya guys. Oke guys, yuk kita mulai explore. Ini sungai air terjun Niagaranya ya. Tuh airnya walau tidak terlalu banyak tapi bagus, masih oke lah ya. Nah, ini masih di area depan ya guys. Nah, kita coba ke area lebih masuk lagi ya. Ini ada sungai kecil di sini, ada papan nih, ada tulisan Niagara Cadas Panjang.
Oke, di depan kita ada warung-warung guys, yang mau ngopi atau sekedar makan mie. Nah, sebelah kiri kira ada yang baru dibangun tuh. Kita coba ke kanan ya guys. Kita lihat ada apa di balik saung-saung ini ya. Ini kanan kiri kita ada tempat buat berteduh juga ya. Ada saung dari bambu. Ada masnya itu senyum. Kita masuk ke... Wah, ini dia guys. Ini spot untuk foto-foto bagus guys. Di dekat batu-batu cadas ini ya. Jadi kalau hujan kemungkinan guys ini sampai luber ya, sampai ke atas ya. Menurut informasi tuh airnya lumayan serem juga. Tapi kalau kondisi normal gini enak lah ya, aman. Kita foto-foto di sini dulu sebentar guys. Nih anak gue mau foto nih. Nah sebelah sana ada cafe. Nah kita naik lagi guys setelah foto-foto. Nah di jauhan tuh ada bukit itu. Kita mau cari minum dulu guys yang segar-segar karena ini udah panas juga ya. Suasananya udah mulai siang, agak siang. Tapi masih belum terlalu rame, masih enak untuk explore. Kita jalan lagi guys. Ini ada abang nih, berhenti motornya nyari apa nggak tahu. Nah, di depan kita ada yang keluarga nih mau masuk ke area cafe juga. Sebelah kita ada es kelapa. Nah, itu ada parkir mobil guys, cuma nggak muat banyak ya, paling 6 mobil. Ini area cafe guys. Nah, sini kafenya nih yang mau istirahat deh. Kita mau cari minum dulu nih yang segar. Nah, tuh anak gue beli es krim. Kita duduk dulu sebentar guys di kafenya. Kita lanjut lagi explore ke paling ujung ya. Paling ujung dari Curug Niagaranya. Nih di pinggir-pinggir kafe ini ada tempat duduk guys buat ngopi sambil menikmati air terjun Niagara versi mini yang ada di Kanada ya. Nah, di ujung sana udah nggak ada ya guys. Kita lanjut mau cari spot foto-foto guys. Kayaknya ada di bawah bagus nih. Ini banyak yang duduk di sini juga ya. Berteduh karena memang panas. Banyak ibu-ibu. Di sini juga banyak yang karaoke ya guys. Ada berapa lapak itu nyanyi dangdutan. Nah, dari sini view-nya bagus guys. Nah, ada kayak tribun-tribun begini ya. Kita turun ke bawah. Oke, kita lanjut turun guys. Nah, hati-hati tapi turunnya ya. Ini ada tangga undakan sedikit. Nah, kita lihat view-nya. Nah, kita foto di sini aja nih, guys. Wow. Oke, kita foto dulu ya. Sedikit aja. Yang penting ada buat dokumentasi.
Oke, kita kelar foto guys. Banyak ibu-ibu yang mulai ikut mau foto juga di bawah kayak kita nih. Kita gantian lah, kasihan juga. Yuk kita naik lagi. Nah, kita balik ke arah tadi pintu pertama ya guys. Ini di sini yang couple mungkin bisa ada tenda-tenda di sini, payung buat ngobrol sambil ngopi. Nah, itu ada saung-saung juga lesehan yang mau makan besar, ada di sini ayam bakar atau apa. Nah, kita sampai depan guys. Nah, kayaknya anak gue mau berenang juga nih ya. Kita lihat situasi dulu ya. Ini aman atau enggak. Ini airnya sih tenang ya, cetek, nggak terlalu dalam. Nah, kita cari spot untuk berenang nih. Berendam bukan berenang. Di sini ada juga penyewaan ban guys, yang mau sewa ban boleh nih, di sini nih ada. Tapi harganya saya lupa, nggak nanya ya. Itu udah mulai banyak yang berenang anak-anak. Nah, kita ke bawah aja deh, karena semakin kesana kan semakin cetek ya, nggak terlalu berbahaya untuk anak-anak ya. Karena di saat dekat air terjunnya mungkin agak dalam ya. Kalau di sini kan nggak dalam ya, dangkal airnya, aman buat anak-anak. Nah, kita cari spot dulu nih untuk taruh barang-barang. Di sini banyak warung-warung Indomie ya guys. Pas di bibir sungainya ya. Orang tuanya ngawasin dari warung-warung sembari jajan lah. Kalau nggak jajan nggak enak. Karena udah disediain juga alasnya ya, yang bersih. Oke, kita di sini aja guys spotnya. Itu anak gue udah mulai mau berenang. Tuh dia tuh, udah berendam dia. Pasir ya, kebetulan di sini pasir ya, jadi nggak terlalu kotor ya. Selesai berenang kita langsung balik kanan guys. Ini kita lah dari tempat berenang tadi tinggal naik ke atas, sudah parkiran ya. Parkiran motor. Nggak tahu parkiran motornya bayar berapa, tapi nanti kita kasih aja lah sepantasnya ya, 5.000. Karena tadi masuk 5.000, parkir 5.000. Jadi kita di sini cuma habis 15.000 untuk tiket sama parkir motor. Untuk jajan tadi kita makan pop mie 10.000, 20.000, air mineral. Ya kira-kira nggak habis sampai 100.000, nggak habis lah, 70.000-an. Nah, kita arah pulang ya guys. Kita mau lewat Villa Kayangan, jadi nggak lewat Jonggol lagi. Kita coba jalur lain. Oke guys, tapi untuk kalian yang mau lewat Villa Kayangan, hati-hati karena infonya ada perbaikan jalan di sepanjang Puncak 2 yang tembus Citerep ya. Banyak perbaikan jalan atau betonisasi, jadi jalan gantian. Oke, sampai segitu aja guys. Sampai ketemu lagi di curug berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.